Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Nah, baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, mimpin doanya, Bang. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Ibu rangkap antara kelas 3 dan kelas 4. Ibu jadikan satu. Kenapa? Karena wali kelas 3 itu tidak dapat hadir berhalangan. Jadi Ibu letak kelas 3 di kelas 4. Dan di sini Ibu akan mengasih materi sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu untuk kelas 3 materinya tentang keadaan cuaca, dan untuk kelas 4 tentang sumber daya alam. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengasih ice breaking dulu. Kalau Ibu bilang semangat, jawabannya yes, oke? Ya, kita mulai. Ayo, semangat, yes. Oke, terima kasih. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama untuk kelas 3 dulu ya. Untuk kelas 3, tujuan pembelajarannya itu siswa nanti bisa mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca hari ini. Terus mengidentifikasinya dengan benar. Misal nih, di luar ini kan lagi panas. Nah, di murid Ibu tulis di bukunya keadaan cuaca hari ini apa. Terus kayak mana suasananya. Oke. Lalu yang kedua, dapat merangkai kata-kata atau kalimat tentang keadaan cuaca kita hari ini. Lalu untuk kelas 4 kita belajar tentang sumber daya alam, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama itu nanti anak-anak kelas 4 mengamati teks yang Ibu kasih, lalu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, kita akan mengadakan diskusi untuk pemecahan masalahnya tentang soal nanti yang Ibu kasih. Lalu siswa Ibu bisa dapat mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya yang ada di Indonesia. Terus Ibu kasih kelompok, terus nanti yang menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dan sistematis. Setelah itu nanti siswa kelas 4 bisa maju ke depan untuk mempresentasikannya. Terus untuk adik-adik yang kelas 3, kita akan belajar yang pertama, kita akan membaca cerita tentang cuaca itu dulu dan menuliskan pokok-pokok cerita yang ada di pokok-pokok informasi terkait tentang cuaca menggunakan kosakata baru. Terus yang untuk abang-abang, kakak-kakak yang kelas 4, nanti Ibu kasih gambar. Nah, kalian akan mengubah gambar ke dalam bentuk cerita mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Udah? Sebelum kita masuk ke kegiatan, Ibu akan mengabsen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa aja? Oke, Ibu bacakan ya namanya yang hadir. Yang datang hari ini bilang hadir, oke. Yang pertama Aluna, lalu Arsila, Ayudia, Devan, Holiansa. Untuk yang kelas 4, Arfan, Nadipa, Nanang, dan Ririn. Oke. Nah, Ibu ke kelas 3 dulu. Ibu akan mengasih materi dulu untuk kelas 3. Lalu yang untuk kelas 4 harap tenang, jangan ribut. Nah, untuk yang kelas 3 Ibu mau nanya, di luar cuacanya gimana ya? Nah, panas, bener. Keadaan cuaca itu keadaan yang dapat berubah-ubah. Misal nih, tadi pagi kan agak mendung kan, lalu siang panas, terus nanti sore bisa lagi hujan. Nah, itu namanya cuaca. Kita nggak bisa memprediksi cuaca kita hari ini itu apa. Nggak mungkin panas terus dari pagi sampai sore, kita nggak bisa tahu kalau itu bakal panas terus. Jadi di sini Ibu mempunyai gambar. Nah, ini
yaitu keadaan cuacanya. Lihat, ada gambar. Nah, yang pertama itu gambar matahari. Mataharinya terik banget. Di sini dibilangnya keadaan cuaca cerah, ya kan, kayak yang di luar. Nah, seperti di luar, lihat. Kan cerah kan karena ada matahari kan. Lalu cerah berawan. Nah, kalau cerah berawan tetap ada matahari, tapi tidak terlalu panas karena matahari itu ditutupi sama awan itu. Lalu berawan. Nah, berawan ini mataharinya itu ditutupi awan sepenuhnya, tapi tetap cerah, tetap terang, tapi tidak terlalu cerah kayak yang gambar pertama ini. Terus hujan. Nah, di sini hujan. Kalau hujan biasanya ada matahari enggak? Iya, kalau hujan panas biasanya ada matahari. Cuman kan kebanyakan hujan itu mataharinya lagi di apa ya? Lagi bersembunyi ya, dibilang ya. Lalu terus ada hujan disertai petir. Nah, di sini ada yang takut sama petir. Iya, petir bahaya kan? Jadi, inilah dia keadaan cuaca kita. Nah, ini cerah, lalu cerah berawan, lalu berawan, hujan, dan hujan disertai petir. Oke, sampai sini paham semua? Oke. Nah, sebelum Ibu ke kelas 4, Ibu akan mengasih Ibu akan mengasih soal untuk kelompoknya. Ibu minta satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, 2 sampai 3 orang. Nah, jika udah selesai ini ada lembar soal. Di sini Ibu mau anak-anak Ibu tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, ini ada awannya gelap, lalu ada matahari, lalu ada orang memakai payung, lalu ada mataharinya bersembunyi, lalu dia ini nggak ada mataharinya tapi ada awannya, sesuai tadi yang sudah Ibu jelaskan. Paham semua? Iya, oke. Ibu bagikan setiap kelompok, nanti kita akan presentasi setelah selesai mengerjakannya. Ibu akan ke kelas 4 dulu. Oke, baiklah. Sekarang untuk kelas 4. Nah, untuk abang-abang yang kelas 4, Ibu akan membagikan kelompok juga. Di situ nanti kita akan mengerjakan tentang sumber daya alam. Nah, di sini sumber daya alam itu dapat berwujud dalam bentuk yang beragam. Contoh dan pemanfaatannya, lihat ini. Nah, di sini Ibu ada buat media pembelajaran, contoh dan manfaat sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama ini tahu ada gambar apa? Ya, sinar matahari. Nah, sinar matahari ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik atau tenaga surya. Tahu nggak? Pernah lihat nggak PLTS? Iya, belum pernah ya? Ya, di sini itu belum ada kayak gini. Ini kalau di kota-kota besar atau di perusahaan-perusahaan besar banyak yang memanfaatkan ini. Lalu yang kedua itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oh, kalau tadi matahari ini sumber daya kekal ya, dia tidak dapat diperbarui. Lalu ada sumber daya alam dapat diperbarui seperti bahan pangan. Nah, yang pertama ini ayam. Siapa di sini yang suka ayam? Iya, ayam itu dapat kita goreng, kita sayur, ya kan? Itulah bisa diperbarui. Lalu ada kedelai atau kacang kedelai. Nah, di sini biasa kacang kedelai itu untuk apa? Iya, pintar, untuk tempe. Lalu ketiga itu ada padi. Nah, padi ini diperbarui. Jadi ini apa ini? Gambar apa ini ya? Oh iya, pintar, nasi. Nah, di sini sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi ada apa aja? Ayam, kedelai, padi. Iya, pintar semua. Lalu sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nah, ini tidak dapat kita olah lagi. Dia memang udah dari asalnya dia. Yang pertama itu minyak bumi. Minyak bumi ini adalah bisa menjadi bahan bakar seperti kayak bensin. Nah, kereta kita itu kan diisi bensin ya. Kereta atau motor kita pakai bensin. Itulah dia namanya bahan bakar atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lalu ada solar dan aftur untuk menjalankan kendaraan. Iya, pintar. Lalu di sini ada namanya udara. Nah, udara ini sumber daya alam kekal yang tidak dapat diperbarui. Ini udara ini bisa dijadikan apa, Bu? Itu tahu nggak, di rumah sakit ada tabung oksigen yang tinggi. Nah, untuk orang yang kalau sesak napas dia pakai ini oksigen. Nah, itulah udara, bisa pakai itu. Lalu bahan olahan seperti air. Nah,
Air itu menjadi olahan air mineral dalam kemasan. Nah, sering kita beli aqua itu ya kan. Terus bahan bakar yang dapat diperbarui itu apa aja? Biji jarak serta umbi dan kulit singkong dijadikan biotanol. Nah, atau bahan bakar pengganti bensin dan solar itu bisa biji jarak sama singkong. Nanti kita akan melihat video cara mengolahnya ya, tapi tidak sekarang, oke? Lalu ada sumber pembangkit tenaga listrik. Ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu batu bara. Sumbernya dari PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Itu dia pakai batu bara. Lalu ada bahan baku industri obat-obatan. Nah, kayak biji pala itu cocok untuk pengobatan gangguan ginjal. Lalu jahe untuk orang batu-batu. Terus ada daun jambu biji. Nah, ini bagus sekali untuk yang diare, yang bolak-balik ke kamar mandi perutnya sakit ya kan. Inilah makan daun jambu biji. Terus di sini ada bahan pembuat perhiasan. Ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, bahan pembuat perhiasan yang pertama itu emas atau perak jadi perhiasan kayak kalung, cincin. Nah, oke. Udah paham semua? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan kelompok seperti kelas 3, kelompok antara 2 sampai 3 orang. Di sini Ibu akan membagikan soal, ini dia soalnya. Nah, di sini ada sumber daya alam. Nah, lokasinya di mana aja, terus jumlah luas atau volumenya. Ini nanti diisi, kan ada di buku. Bukalah bukunya ya. Lalu yang kedua itu Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di dalamnya. Carilah informasi tentang potensi sumber daya alam lautan yang ada di Indonesia. Apa aja yang ada di laut itu sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Oke? Baiklah, nanti kalau sudah selesai, anak-anak Ibu untuk kelas 4, kelompok mana yang sudah selesai duluan, dia akan presentasi ke depan, akan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, baik, semua paham? Oke, baiklah. Ini Ibu bagikan, Ibu mau balik lagi dulu ke kelas 3. Setelah anak Ibu selesai semua nanti mengerjakannya, harap tenang dulu, nanti Ibu kesini lagi. Oke? Nah, ya baiklah. Untuk kelas 3 apakah sudah selesai? Oke, pintar, udah selesai semua. Baik, kita akan membahas tentang yang tadi yang dikerjakan apa-apa aja. Yang pertama itu keadaan cuacanya apa? Ya, mendung atau awannya gelap ya kan. Di sini dibuat ya, pintar, nggak apa-apa, buat aja bacaannya mendung, nggak apa-apa. Lalu yang kedua itu ada gambar apa? Matahari, iya, pintar, matahari. Jadi keadaan cuacanya gimana? Cerah. Oke, good. Yang ketiga itu ada orang pakai payung. Berarti kalau pakai payung cuacanya gimana ya? Iya, hujan, pintar. Lalu yang keempat ada dia pakai jaket. Nah, cuacanya kayak mana itu ya? Cuacanya cerah berawan, cerah berawan. Dia antara panas sama mendung ya kan? Lalu ada cuaca berawan. Nah, ini dia yang nomor terakhir. Oke, pintar semua. Baiklah, materi untuk kelas 3 ini udah selesai. Sebelum kita pulang, Ibu mau tanya dulu, hari ini tadi kita belajar tentang apa? Iya, tentang keadaan cuaca. Sebelum pulang, kumpul dulu tugas-tugasnya ke depan. Setelah itu anak-anak Ibu boleh duduk. Ibu mau mengkondisikan kelas 4 dulu, mau melihat kelas 4 dulu udah selesai apa belum. Kalau udah selesai, kita akan pulang semua. Oke? Lalu untuk kelas 4 gimana? Udah selesai? Oke. Nah, kita akan presentasikan ke depan tentang keadaan cuaca, tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, satu aja contoh sumber daya alam yang ada di lautan itu apa yang dapat diperbarui? Iya, air laut, pintar. Air laut itu bisa jadi apa ya? Iya, jadi garam, Bud. Oke. Baiklah, pelajaran untuk kelas 4 juga udah selesai, tugas-tugasnya udah dikumpul. Sebelum pulang, kumpul dulu tugas-tugasnya semua, materi pembelajarannya, yang media pembelajarannya yang Ibu kasih tadi, soal-soal yang Ibu kasih kumpul ke depan. Kita akan pulang. Oke, untuk kelas 4 tadi kita belajar tentang apa?
Oke, pintar tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apa aja tuh yang diingat? Iya, pintar. Ayam. Ayam bisa jadi makanan nih kan? Bisa jadi lauk, bisa jadi ayam goreng. Lalu ada apa lagi? Iya, tadi pintar. Ada daun jambu biji, itu bisa untuk obat. Obat apa ya? Iya, obat sakit perut. Lalu ada apa? Ada matahari. Iya, matahari. Matahari itu bisa untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Oke, baiklah semua, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, marilah kita berdoa untuk. Tapi sebelum itu Ibu mau menyampaikan kalau untuk pembelajaran atau pertemuan selanjutnya untuk kelas 3 Ibu mau mencari gambar tentang keadaan cuaca juga. Setiap kelompok nanti dibuat di bawahnya apa-apa aja kayak keterangannya itu ada. Oke. Terus untuk kelas 4 juga seperti itu, cari gambar tentang sumber daya alam. Lalu ada di mana letaknya, daerah-daerahnya di mana aja. Oke, udah paham semua? Baiklah, kita akan berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan agama masing-masing. Ayo berdoa, dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan anak-anak Ibu semua paham. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.